Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan Pak Purwanto. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang pemeriksaan poros engkol. Kenapa poros engkol mesti diperiksa? Karena poros engkol bekerja dengan putaran tinggi dan penuh dengan tekanan. Maka untuk itu, pertama harus diperiksa dengan kebengkokannya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini poros engkol. Di sini tertahan ujungnya, tahan. Nah, sedangkan di pena engkol ini ada tekanan-tekanan dari hasil pembakaran. Sehingga apalagi dengan tekanan yang tinggi, maka bisa menyebabkan terjadinya kebengkokan. Nah, pertama, bagaimana untuk meriksanya? Kita siapkan alat. Pertama adalah alat yang namanya V-block, kita pasang kiri kanan. Yang kedua, alat dial indikator. Nah, dial ini adalah digunakan untuk mengukur kebengkokan. Nah, bagaimana caranya? Nah, coba kita lihat ya. Pengukuran mempergunakan dial indikator dan dilakukan pada bagian tengah dari panjang poros engkol untuk mendapatkan nilai kebengkokan yang terbesar di sini. Jadi terutama bagian tengahnya ya. Hasil pembacaan dial indikator maksimum ya. Jadi kebengkokan maksimumnya berapa? Yaitu dibagi 2. Nah, batas kebengkokan adalah 0,04. Maksudnya bagaimana? Nah, ini. Jadi kalau umpama ini jarum indikator ya, dial indikator udah ditempelkan, kemudian poros engkol ini kita putar. Nah, saat tempelkan ini gerak ke bawah, katakanlah jarum geraknya ke kiri 5. Nah, saat diputar lagi naik ke atas, jarum ini gerak, tapi geraknya ke kanan katakanlah 4. Berarti ke kiri 5, kanan 4. Totalnya berarti ada 9 dari sini kemari. Nah, 9 bagi 2 berarti 4,5. Nah, itu cara ngitungnya. Nah, namun di sini kebengkokan setelah bagi 2 maksimal adalah 0,04. Nah, ya. Mari kita lanjut dengan pengukuran yang berikutnya. Nah, kita lihat lagi ya. Apa yang diukur? Nah, pertama pengukuran tentang ketirusan atau keovalan ya. Apa itu tirus dan oval? Nah, ini mari kita lihat. Nah, kita ambil poros engkol nih. Poros engkol di sini ada A, di sini ada B ya. Nah, A dan B atas bawah diukur ya. A atas bawah diukur berapa? B atas bawah diukur berapa? Katakanlah A ini diukur diameternya 50 umpama. B diukur diameternya 49. Nah, berarti ini ada perbedaan. Yang ini 50, yang ini 49. Nah, apabila A dan B tidak sama, itu disebut dengan tirus karena makin lancip. Yang A gede, yang B kecil, makin lancip. Nah, itu namanya tirus ya. Begitu juga di jurnal, sama di pena juga begitu, jurnal begitu. Nah, setiap jurnal atau pena itu diukur berapa kali? 4 kali. A dan B 2 kali, tapi nanti A terhadap garis Y dan bagian A terhadap garis X. Nah, jadi di pinggir sini diukur 2 kali, di sini 2 kali. Berarti setiap pena diukur 4 kali. Nah, tadi kalau A dan B itu berbeda disebut dengan tirus. Nah, sekarang kalau ini Y dan X, garis Y, garis X setelah diukur terhadap Y dan X berbeda, itu namanya oval atau lonjong. Nah, berapa yang diizinkan? Nah, kita lihat ya. Jadi masing-masing pena atau jurnal poros engkol diukur pada 2 titik A dan B serta 2 sumbu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Batas kelonjongan atau keovalan atau ketirusan maksimum adalah 0,05. Jadi cukup kecil sekali, tidak boleh besar-besar ya. Nah, baik, mari kita lihat kembali berikutnya ya. Pengukuran celah oli ya. Nah, celah oli antara apa dan apa?
celah oli antara pena engkol atau poros engkol dengan bantalannya. Nah ini diukur. Loh, ini alat apa? Ini adalah bukan alat, ini bungkus dari plastik gauge. Nah, bungkus plastik gauge. Tapi karena bungkusnya juga digunakan untuk mengukur, dikasih lebarnya berapa ukurannya. Ini biasa kasih warna merah putih untuk mengukur plastik gauge. Apa itu plastik gauge? Plastik gauge adalah alat ukur untuk menentukan atau mengetahui celahnya itu berapa. Nah, seperti apa? Nah, plastik gauge itu kalau kita lihat bendanya nyata itu seperti kenur yang kita gunakan untuk mancing. Nah, kalau pernah lihat kenur yaitu plastik gauge. Nah, nanti potong kurang lebih 2 cm, diletakkan di jurnal engkol atau pena engkol, kemudian bantalnya dipasangkan dengan pengencangan yang standar. Nah, setelah itu bantalannya dilepas. Nah, plastik gauge yang tadi berupa kayak kenur, karena sudah ditekan dengan bantalan maka melebar. Nah, lebarnya itu nanti dicocokkan dengan bungkus dari plastik gauge. Nah, ini bungkusnya ini katalah ada yang lebar sekali. Nah, semakin lebar plastik gauge-nya yang sudah tertekan, berarti celah oli semakin kecil. Ya. Kalau semakin kecil plastik gauge-nya masih utuh, berarti celah olinya besar. Nah, apa risikonya celah oli besar dan kecil? Nah, mari kita lihat ya. Pertama, tujuan pengukuran untuk mendapatkan celah oli sesuai dengan standar untuk mengetahui ya. Kemudian apa akibatnya kalau terbesar? Tekanan oli turun. Kenapa turun? Iya, karena udah longgar, langsung pada turun, tekanan turun, sehingga nggak bisa kemana-mana, sehingga bantalan bisa rusak dan berbunyi ya. Nah, kalau celah olinya terlalu sempit, wah, apa akibatnya? Oli tidak bisa ngalir ya, sempit, gesekannya tinggi, nah, keausan jadinya. Di samping nanti putaran dari poros engkol terhadap pena torak, terhadap batang torak, nah ini juga masih bermasalah ya. Nah itu, maka tidak boleh terlalu sempit ya. Oke, mari kita lanjut ya, berikutnya ya. Keolengan poros engkol ya, mohon maaf, kelonggaran poros engkol ya. Tadi keolengan, kebengkokan sudah, sekarang kelonggaran. Longgar terhadap apa? Poros engkol terhadap dudukannya. Nah, ini kalau sudah terpasang ya, kita pakai alat, katalah ambil obeng yang besar, obeng min, masukkan, kemudian ditekan, kemudian dorong maju mundur. Nah, ini. Jadi cukup sederhana. Tetapi di sini untuk mengetahui gerakannya berapa adalah dipasang dengan dial ya, dial indikator. Kemagnetannya dipasang sini, dial di setting di 0, ini tunjuk tempelin, kemudian ini digerak-gerakan. Nah, ya, jadi fungsi untuk apa? Menjamin gerak bebas. Jadi harus ada gerak bebas ya. Kalau nggak ada gerak bebas ya nanti nggak muter. Jadi menjamin ada gerak bebas poros engkol ketika menekan dan melepas kopling. Kenapa? Karena kopling itu kena flywheel. Dipasang pada poros engkol ya. Tekan, maju mundur. Nah, ini pengukurannya menggunakan dengan dial test indikator ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah tentang celah samping poros engkol ya. Celah samping apa? Celah samping antara pipi engkol ini dengan batang torak ya, atau connecting rod atau stang seher kalau bahasa bengkelnya ya. Nah, ini harus ada celah. Nah, celah samping ini juga diukur ya. Berapa? Nah, kita lihat celah samping batang torak pada pena engkol adalah 0,1 sampai 0,3 mm. Celah terlalu kecil macet. Celah terlalu besar bunyi plak. Nah, ini. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam poros engkol. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.